gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melan Mokokinta, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SDN 1 Yudubun, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Guru Vivi Petabuga, Sarjana Pendidikan. Apa kabar Ibu? Dan pembelajaran yang akan Ibu capai di dalam kelas. Berdasarkan rancangan yang saya tuliskan, itu tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar yang disajikan lewat PowerPoint, siswa dapat mengkategorikan, dapat mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila yang benar. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat memahami sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila yang benar. Oke, ada dua tujuan pembelajaran ya Bu. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat memahami, mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila ke-1. Kemudian dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami sikap yang sesuai dengan yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-1 ya Bu. Bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran? Untuk area pengembangannya yang ingin saya capai, saya menggunakan dua. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Nah, untuk pengetahuan yang pertama, siswa dapat memahami nilai atau makna sila ke-1 Pancasila. Kemudian pada keterampilan diharapkan siswa dapat mempresentasikan atau bercerita tentang makna nilai sila ke-1 Pancasila dengan benar. Ada dua aspek yang akan, area pengembangan yang akan Ibu terapkan di kelas nanti, yakni pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan, siswa dapat memahami nilai-nilai atau makna sila ke-1 Pancasila. Kemudian pada keterampilan, siswa dapat mempresentasikan atau dapat bercerita tentang makna atau nilai sila ke-1 Pancasila ya Bu. Terus bagaimana rancangan strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas sesuai dengan tujuan, kemudian modelnya apa atau metode yang pendekatan seperti apa yang Ibu terapkan? Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan yang pertama pendekatan. Pendekatan ini yakni pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Kemudian yang kedua itu saya menggunakan metode. Untuk metode antara lain pengamatan, kemudian penugasan, diskusi, dan ada juga tanya. Kemudian yang ketiga model antara lain problem based learning (PBL). Jadi terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, pendekatan pembelajarannya Ibu melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian metodenya tanya jawab, pertama ya penugasan, tanya jawab, dan diskusi yang Apa media pembelajaran yang Ibu siapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran? Media yang saya siapkan melalui PowerPoint, kemudian di sana ada video pembelajaran dari laptop, dan kemudian saya menggunakan kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Apa? Jam berapa? Di kelas berapa? Insya Allah akan saya laksanakan pada hari Kamis di kelas 3 pada jam pertama sampai selesai. Baik, nanti setelah melakukan observasi kita, saya nanti akan melakukan observasi mengamati jalannya proses kegiatan pembelajaran di kelas 3, yakni di kelas 3 pada jam pertama ya Bu, dan di hari Kamis ya Bu. Baik Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan percakapan kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan? Yang saya dapatkan dalam pembicaraan ini
Yang pertama, saya mendapatkan gambaran tentang pendekatan pembelajaran seperti apa yang saya gunakan nanti terkait dengan kesiapan, kemampuan murid yang berbeda-beda, serta media apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti. Mungkin saya akan mempersiapkannya terlebih dahulu sebelum semua kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Oke, jadi Bapak Ibu akan mempersiapkan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran. Ya, baik Bu, kita akhiri. Terima kasih terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan praobservasi kita kali ini. Dan saya nanti akan melakukan observasi di kelas Ibu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik yang disebut dengan hormat Pak Peter Lalu, Sarjana Pendidikan. Kemudian saya juga ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Vivi Kotabuga, Sarjana Pendidikan. Diskusi kelompok, kemudian terakhir tanya jawab. Mana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Perasaan saya ketika melakukan pembelajaran di kelas tadi tentu saya merasa senang dan murid senang dengan pembelajaran yang saya lakukan. Senang ya, ketika siswa-siswa tersebut senang menjadi adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Hal-hal yang sudah baik dari proses pembelajaran di kelas yakni karena saya telah mempersiapkan terlebih dahulu sebelum proses kegiatan pembelajaran dilaksanakan, seperti mempersiapkan materi ajar, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian media meskipun masih terbatas, kemudian materi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi di mana saya melihat kemampuan siswa yang berbeda-beda, perlahan saya bisa penuhi dengan insya Allah baik. Bu ya, dari skala 0 sampai 10 ini Bu, dari skala 0 sampai 10, posisi Ibu Vivi itu dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu mungkin ada di skala berapa? Mungkin di skala 6 sampai 7 karena saya kewalahan ya, masih banyak siswa yang sangat membutuhkan pendampingan khususnya dalam kebutuhan belajarnya. Masih ada beberapa siswa yang memang belum bisa membaca. Makanya dibuat kelas kelompok-kelompok. Dari yang Ibu sampaikan tadi tentang kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, ada siswa yang belum tahu membaca tadi. Menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan berusaha mau kerjasama dengan orang tua dan ini, kemudian saya akan melakukan pendampingan penuh. Apa kelebihan untuk membangun kerjasama dengan orang tua siswa? Kelebihannya karena saya adalah penduduk asli di sini,